Mengapa limbah B3 harus dikelola? Hal ini karena limbah B3 memiliki resiko dampak negatif yang sangat besar pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Limbah B3 apabila terkontaminasi pada lingkungan maka dapat menyebabkan gangguan ekosistem seperti pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, hilangnya kesuburan tanah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Limbah B3 juga dapat menyebabkan gangguan langsung pada kesehatan manusia seperti keracunan atau gangguan tidak langsung. Halo NV Planners, senang sekali bisa kembali menyapa di channel edukasi ini. Pada video kali ini kita akan membahas suatu isu atau problem lingkungan yang ditemukan pada hampir semua usaha atau kegiatan, namun cenderung diabaikan pengelolaannya padahal memiliki dampak negatif yang sangat merugikan lingkungan dan manusia. Isu tersebut adalah limbah B3 dan tata cara penanganannya. NV Planners tentu sudah cukup sering mendengar istilah limbah B3 ini, atau biasa disebut juga limbah bahan berbahaya dan beracun. Namun, apakah NV Planners juga sudah tahu apa saja kategori dan jenis limbah B3 itu, bagaimana karakteristiknya, bagaimana tata cara penyimpanan dan pengemasannya, serta apa saja hal-hal teknis lainnya yang berhubungan dengan penanganan limbah B3 tersebut? Untuk memahami secara terperinci mengenai limbah B3 dan seluruh aspek teknis yang terkait dengan penanganannya, maka tentunya kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Namun bagi yang masih awam atau yang baru ingin belajar mengenai limbah B3, tentunya akan cukup bingung jika membaca secara langsung dari peraturan tersebut. Jadi, untuk memudahkan NV Planners memahami secara mendalam, di sini kami telah merangkum 10 poin pertanyaan umum seputar limbah B3 dan aspek teknis terkait penanganannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan limbah B3 dan mengapa harus dikelola? Yang kedua, apa saja kategori dan jenis limbah B3? Yang ketiga, apa saja karakteristik limbah B3? Yang keempat, apa saja syarat tempat penyimpanan limbah B3? Yang kelima, bagaimana menentukan fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai? Yang keenam, apa saja persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3? Yang ketujuh, bagaimana tata cara penyimpanan dan pengemasan limbah B3? Yang kedelapan, berapa lama waktu penyimpanan limbah B3? Yang kesembilan, bagaimana pelaksanaan pemantauan penyimpanan limbah B3? Dan yang kesepuluh, bagaimana pelaksanaan pencatatan dan pelaporan limbah B3? Limbah secara umum dapat diartikan sebagai sisa dari suatu kegiatan, sedangkan B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, B3 adalah zat, energi, atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi secara sederhana, limbah B3 dapat diartikan sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang masih mengandung B3. Mengapa limbah B3 harus dikelola? Hal ini karena limbah B3 memiliki resiko dampak negatif yang sangat besar pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Limbah B3 apabila terkontaminasi pada lingkungan maka dapat menyebabkan gangguan ekosistem seperti pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, hilangnya kesuburan tanah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Limbah B3 juga dapat menyebabkan gangguan langsung pada kesehatan manusia seperti keracunan atau gangguan tidak langsung. Contoh gangguan tidak langsung seperti munculnya penyakit kronis kanker atau ISPA yang bisa dipicu oleh paparan limbah B3 dalam bentuk pelepasan emisi dari industri atau pembakaran yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Contoh lain misalnya limbah B3 yang terkontaminasi ke lingkungan perairan juga sangat berbahaya karena dapat masuk ke rantai makanan dan mengalami bioakumulasi hingga sampai terkonsumsi manusia. Jika terpapar dalam waktu lama, maka kondisi ini juga akan berpotensi memunculkan penyakit kronis. Apakah NV Planners pernah mendengar tentang tragedi Minamata?
Ini adalah salah satu tragedi paling kelam yang pernah terjadi yang menggambarkan betapa mengerikan dampak pencemaran limbah B3 pada kesehatan manusia. Tragedi Minamata disebabkan adanya pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang yang terjadi pada kisaran tahun 1932. Pencemaran terjadi karena ada suatu industri yang memproduksi baterai membuang limbah B3-nya yaitu merkuri ke Teluk Minamata dalam jumlah sangat besar, yaitu mencapai 200 hingga 600 ton. Masyarakat Teluk Minamata saat itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan, tentunya menggantungkan hidup dari menangkap ikan di perairan teluk. Kala itu mereka sama sekali tidak khawatir akan bahaya di masa depan akibat pencemaran itu. Hingga di tahun 1950 mulai muncul keanehan ketika banyak warga yang mengeluhkan mati rasa di sekujur tubuh, gangguan pendengaran dan penglihatan, serta tremor pada tangan dan kaki. Beberapa orang bahkan terlihat seperti kurang waras, berteriak tanpa henti dan kehilangan kendali atas tingkah lakunya. Kasus Minamata ini membuat lebih dari 2.000 orang meninggal dan sekitar 17.000 warga harus menghabiskan hidupnya dengan kondisi yang lumpuh, kerusakan saraf, kehilangan penglihatan, dan juga kehilangan kemampuan bicara. Ini adalah benar-benar tragedi yang sangat mengerikan akibat pencemaran limbah B3. Tentunya kita tidak menginginkan kasus mengerikan seperti ini terjadi lagi, apalagi di negeri kita sendiri. Dengan mempertimbangkan potensi dampak buruk dari pencemaran limbah B3 sebagaimana yang pernah terjadi di Teluk Minamata, Jepang, tentunya limbah B3 haruslah ditangani atau dikelola secara hati-hati sesuai peraturan serta standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Pengelolaan limbah B3 menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021 adalah kegiatan yang meliputi aktivitas pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah B3. Limbah B3 dapat dibagi menurut kategori bahayanya dan juga sumber limbahnya. Berdasarkan kategori bahayanya, limbah B3 terdiri dari limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 1 adalah jenis limbah B3 yang dampaknya bersifat akut, cepat, tiba-tiba, dan bersifat langsung, sehingga dapat secara langsung memberikan dampak negatif bagi lingkungan atau manusia. Contoh limbah B3 kategori 1 misalnya aki bekas, baterai bekas, limbah laboratorium, dan limbah dari kegiatan medis. Sementara untuk limbah B3 kategori 2 adalah jenis limbah B3 yang dampaknya bersifat tidak akut atau tidak langsung bagi manusia dan lingkungan. Artinya, dampak yang timbul tidak akan langsung dirasakan saat itu juga, namun dalam jangka panjang, subkronis atau kronis. Contoh limbah B3 kategori 2 misalnya limbah elektronik bekas, lampu TL atau bohlam, kartridge bekas, tinta printer bekas, kain majun, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sumber limbahnya, limbah B3 terbagi menjadi 3, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, dan limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 yang berasal langsung dari proses atau kegiatan utama di industri. Limbah B3 dari sumber spesifik juga terbagi dua, yaitu dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus. Limbah B3 sumber spesifik umum contohnya seperti sisa produksi industri pupuk dan pestisida, peleburan besi atau baja, dan lain sebagainya. Limbah ini ditandai dengan kode A3 dan B3 di bagian awalan kode limbahnya. Sementara limbah B3 sumber spesifik khusus contohnya slag dari peleburan tembaga, fly ash dan bottom ash dari pembakaran batu bara, mill scale dari proses peleburan besi baja, dan juga lain sebagainya. Limbah ini ditandai dengan kode B4 di bagian awalan kode limbahnya. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang bukan berasal dari kegiatan utama di industri, melainkan berasal dari aktivitas pemeliharaan, pencucian, pengemasan, pencegahan korosi, dan sebagainya. Limbah ini ditandai dengan kode A1 dan B1 di bagian awalan kode limbahnya. Jenis limbah ini banyak dihasilkan dari kegiatan domestik atau dari industri kecil dan menengah. Contohnya, aki bekas, baterai bekas, oli atau pelumas bekas, limbah elektronik, lampu TL atau bohlam bekas, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 umumnya ditandai dengan kode A2 di bagian awalan kode limbahnya. Contoh limbah B3 berdasarkan sumbernya sangat banyak dan beragam jenisnya. Jadi MV Planners, jika ingin mengetahui secara lebih detail pembagian atau klasifikasinya dan juga contoh-contoh limbahnya, dapat langsung dicek saja dalam lampiran 9 PP22 tahun 2021 pada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Pada tabel-tabel tersebut juga sudah tertulis kode setiap limbah B3 yang menerangkan sumbernya dan juga kategori bahayanya. Contoh kegiatan industri yang banyak menghasilkan limbah B3 dari sisa penggunaan bahan baku atau proses produksi, misalnya industri pengolahan atau peleburan besi, baja, emas, tembaga, nikel, industri baterai, industri cat atau pewarna, industri pertambangan ekstraktif seperti emas, nikel, tembaga, dan industri bahan kimia seperti pupuk atau pestisida. Selain itu, limbah B3 juga banyak dihasilkan dari berbagai kegiatan medis di rumah sakit atau klinik kesehatan, dan juga dari aktivitas pertanian dan perkebunan, misalnya penggunaan pestisida. Namun demikian, limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri, medis, rumah sakit, atau dari pertanian. Namun ternyata juga banyak dihasilkan dari kegiatan domestik kita sehari-hari. Bahkan dari sumber domestik inilah yang paling sering luput dari penanganan. Contoh limbah B3 yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya baterai bekas, aki bekas, lampu TL, bohlam, oli bekas, sampah sisa alat elektronik, cartridge printer, tinta printer bekas, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Jadi, MV Planners perlu ingat ya, apabila dalam aktivitas sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja, kita menghasilkan limbah B3 seperti yang sudah disebutkan tadi, maka untuk penanganan dan penyimpanannya harus dipisahkan pada satu tempat atau wadah tersendiri ya. Jangan sengaja untuk mencampurkan atau membuang limbah B3 tersebut bersamaan dengan sampah padat seperti kertas, plastik, kardus, dan lain sebagainya. Hal ini karena limbah B3 itu meskipun dalam volume yang sangat kecil, namun tetap memiliki resiko pencemaran lingkungan yang sangat besar dan juga sangat sulit terurai di lingkungan. Dalam penanganan limbah B3, kita perlu memahami karakteristik limbah B3 sehingga dapat dipilih upaya penanganan yang tepat sesuai sifat dan karakteristiknya. Secara umum, karakteristik limbah B3 ada 6, yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mudah meledak. Limbah B3 yang mudah meledak memiliki potensi meledak apabila terpapar suhu tinggi, percikan api, atau tekanan tertentu. Contoh limbah B3 yang mudah meledak seperti limbah dari laboratorium, misalnya pelarut aseton dan benzena, dan limbah atau sisa bahan kimia dari pembuatan bahan peledak seperti nitrat amonium dan nitrogliserin. Yang kedua, mudah menyala. Limbah B3 yang mudah menyala adalah limbah yang dapat terbakar atau menyala pada suhu tertentu tanpa adanya percikan api dari luar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala ini seperti limbah atau sisa bahan bakar seperti bensin atau solar, limbah dari pelarut kimia contohnya thinner dan aseton, serta limbah dari industri cat contohnya sisa cat dan vernis. Yang ketiga, reaktif. Limbah B3 yang reaktif cenderung berinteraksi dengan bahan lain secara kimiawi, baik dengan air, udara, atau bahan kimia lainnya, menghasilkan reaksi yang dapat menimbulkan bahaya seperti kebakaran, ledakan, atau pembentukan gas beracun. Contoh limbah B3 yang reaktif ini seperti baterai litium bekas, limbah dari pengolahan logam, contohnya sianida, dan limbah sisa pemutih atau bleaching. Yang keempat, infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang mengandung patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang dapat menular kepada manusia, hewan, atau lingkungan. Limbah ini membutuhkan penanganan khusus untuk mencegah penyebaran penyakit. Contoh limbah B3 infeksius biasanya dihasilkan dari kegiatan medis di rumah sakit, misalnya jarum suntik bekas, pembalut bekas, kapas yang terkontaminasi darah, atau masker medis yang digunakan oleh orang sakit atau petugas rumah sakit. Yang kelima, korosif.
Limbah B3 yang korosif dapat merusak bahan lain termasuk logam, plastik, atau jaringan tubuh manusia. Limbah ini memiliki sifat asam atau basa yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan hati-hati. Contoh limbah B3 yang korosif diantaranya limbah dari industri logam untuk pembersihan karat, limbah pembersih lantai atau pembersih toilet yang mengandung asam klorida dan asam sulfat, dan juga aki bekas. Yang keenam, beracun. Limbah B3 yang beracun mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem organ tubuh manusia atau hewan, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Contoh limbah B3 yang beracun seperti baterai bekas, aki bekas, pelumas bekas, limbah elektronik, sisa pestisida pembasmi hama, sisa cat, sisa tinta, dan lain sebagainya. Untuk limbah B3 yang telah umum dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah dikenali karakteristiknya. Seperti contohnya limbah baterai bekas dan pelumas bekas yang memiliki karakteristik beracun. Aki bekas memiliki karakteristik beracun dan korosif, dan limbah sisa bahan bakar yang memiliki karakteristik mudah menyala. Namun, ada juga limbah yang sulit dikenali karakteristiknya, sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut untuk dapat dikategorisasi sebagai limbah B3 atau bukan limbah B3. Standar proses pengujian untuk melaksanakan karakterisasi limbah B3 sudah dijelaskan secara detail pada pasal 5 sampai pasal 8 di Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Tempat penyimpanan limbah B3 setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3. Yang kedua, persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3. Dan yang ketiga, persyaratan peralatan penanggulangan keadaan darurat. Kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama, persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3. Syarat tempat atau areal dibangunnya penyimpanan limbah B3 telah termuat dalam pasal 57 Permen LHK nomor 6 tahun 2021, di mana areal tersebut haruslah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Dalam hal lokasinya tidak bebas banjir atau rawan bencana alam, maka lokasi tersebut harus dapat direkayasa secara teknologi, yang tujuan utamanya dapat melindungi kemungkinan kontaminasi limbah B3 ke lingkungan, terutama ke air tanah. Kemudian lokasi penyimpanan limbah B3 juga haruslah merupakan lahan yang telah dikuasai secara legal oleh pihak penghasil limbah B3 dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua, persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3. Semua fasilitas penyimpanan limbah B3 yang akan dibangun, baik itu berupa bangunan, tangki, silo, tempat penumpukan, atau kolam penampungan, maka haruslah memenuhi persyaratan rancang bangun dan persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam pasal 60 sampai pasal 65 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Terkait persyaratan teknis bangunan ini akan kita bahas pada poin pertanyaan nomor 6. Yang ketiga, persyaratan peralatan penanggulangan keadaan darurat. Fasilitas penyimpanan limbah B3 wajib dilengkapi dengan sistem pendeteksi bahaya kebakaran, peralatan pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Sebelum melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3, maka pihak penghasil limbah B3 wajib melakukan pendataan dan inventarisasi limbah B3 dengan tujuan untuk mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu. Inventarisasi tersebut akan menjadi dasar dalam menetapkan rancang bangun atau desain tempat penyimpanan limbah B3 dan juga tata cara penyimpanannya. Berikut adalah panduan untuk mengetahui fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan. Dari tabel dapat terlihat tempat penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan dan silo dapat menyimpan limbah B3 untuk semua kategori limbah B3. Sementara untuk fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang berupa tangki atau kontainer tidak bisa digunakan untuk menyimpan limbah B3 dari kategori 2 sumber spesifik khusus. Kemudian untuk tempat penumpukan limbah B3 dan kolam penampungan hanya bisa dipergunakan untuk menyimpan limbah B3 dari kategori 2
dari sumber spesifik khusus. Selain itu, penyimpanan limbah B3 juga harus memenuhi kaidah kompatibilitas atau kecocokan dalam mengelompokkan limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini penting untuk menghindari terjadi reaksi silang antar limbah B3, misalnya efek korosif, ledakan, atau kebakaran. Panduan untuk menilai kecocokan pengelompokan limbah B3 dalam penyimpanan dapat dilihat pada gambar berikut. Sebagai contoh, dari gambar dapat dilihat untuk limbah B3 dengan karakteristik cairan mudah terbakar dan padatan mudah terbakar bisa cocok dalam pengelompokan, sehingga penyimpanannya bisa dalam satu ruang yang sama. Sementara untuk limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak tidak cocok digabungkan penyimpanannya dengan limbah B3 yang memiliki karakteristik cairan mudah terbakar atau beracun. Kemudian, untuk limbah B3 dengan karakteristik cairan korosif, pengelompokannya terbatas dalam ukuran volume tertentu jika digabungkan dengan limbah B3 dengan karakteristik padatan mudah terbakar, reaktif, atau yang mudah meledak. Semua fasilitas penyimpanan limbah B3 yang akan dibangun, baik itu berupa bangunan, tangki, silo, tempat penumpukan, atau kolam penampungan, haruslah memenuhi persyaratan rancang bangun dan persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam pasal 60 sampai pasal 65 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Kita coba detailkan satu persatu ya. Yang pertama, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan. Untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan wajib memenuhi syarat dan kriteria tertentu sebagaimana dituangkan dalam pasal 60 ayat 2 Permen LHK nomor 6 tahun 2021, yaitu 1. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang kedua, luasan ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang ketiga, desain dan konstruksi bangunan yang tertutup dan mampu melindungi limbah B3 dari hujan. Yang keempat, bangunan memiliki atap yang tidak mudah terbakar. Yang kelima, memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara. Yang keenam, memiliki sistem pencahayaan. Yang ketujuh, memiliki lantai yang kedap air dan tidak bergelombang. Yang ke-8, memiliki lantai bangunan bagian dalam yang dibuat melandai turun ke arah bak penampungan tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%. Hal ini untuk memudahkan pengaliran ceceran, tumpahan, atau air hasil pembersihan ceceran limbah B3. Yang ke-9, memiliki lantai bangunan bagian luar yang dirancang agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan. Yang ke-10, memiliki saluran drainase untuk mengalirkan ceceran, tumpahan, atau air hasil pembersihan ceceran limbah B3. Yang ke-11, memiliki bak penampungan untuk menampung ceceran, tumpahan, atau air hasil pembersihan ceceran limbah B3. Dan yang ke-12, bangunan dilengkapi dengan simbol limbah B3 yang sesuai. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan harus dirancang terdiri dari beberapa bagian atau blok penyimpanan. Dengan ketentuan, setiap bagian penyimpanan hanya digunakan untuk menyimpan satu karakteristik limbah B3 atau beberapa karakteristik yang saling cocok sesuai kaidah kompatibilitas. Antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya juga harus dibuat batas pemisah atau tanggul untuk menghindari tercampurnya atau masuknya tumpahan limbah B3 ke bagian penyimpanan limbah B3 lainnya. Selain itu, fasilitas penyimpanan limbah B3 juga harus dilengkapi berbagai sarana penunjang antara lain kolam penampungan darurat dan peralatan penanganan tumpahan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa tangki atau kontainer. Tangki atau kontainer adalah peralatan tertutup yang difungsikan sebagai penyimpanan limbah B3 secara permanen dengan tujuan untuk menyimpan sementara limbah B3 dan bukan untuk membuang atau menimbun limbah B3. Tangki dan atau kontainer harus selalu dijaga agar tetap berada dalam kondisi baik sehingga tidak retak, pecah, atau bocor. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer wajib memenuhi persyaratan 1. Tangki atau kontainer dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai yang kedap air. Yang kedua, tangki atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Yang ketiga, tangki atau kontainer terbuat dari material yang tidak mudah pecah atau bocor. Yang keempat, memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki yang menuju bak penampungan tumpahan. Yang kelima, tangki atau kontainer harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Hal ini penting apabila limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang, menghasilkan gas, atau mudah bereaksi akibat temperatur dan tekanan. Dan yang keenam, tangki atau kontainer dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer juga wajib dilengkapi fasilitas penunjang seperti 1. Pompa untuk mengisi atau mengeluarkan limbah B3, yang kedua fasilitas pemisah minyak dan air, dan yang ketiga fasilitas penampungan sekunder untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan. Yang ketiga, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa silo. Silo adalah salah satu jenis fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 yang berbentuk tabung dengan volume tertentu. Limbah B3 yang disimpan di silo merupakan limbah B3 fase padat dengan ukuran butiran kecil yaitu 0,5 sampai 300 mikrometer yang dihasilkan secara kontinu dalam jumlah besar per satuan waktu. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, silo dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang mendukung ketahanan terhadap tekanan serta mampu mencegah kerusakan. Yang kedua, silo dilengkapi dengan tanggul yang memiliki lantai kedap untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Yang ketiga, silo juga dilengkapi dengan peralatan yang dapat mencegah terlepasnya debu ke udara pada saat loading dan unloading, contohnya dust collector. Yang keempat, dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang keempat, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile. Penyimpanan limbah B3 yang berupa tempat penumpukan ditujukan untuk menyimpan limbah B3 atau menjadi bagian dari suatu proses pemanfaatan atau pengolahan limbah B3, bukan ditujukan untuk pembuangan atau penimbunan akhir limbah B3. Tempat penumpukan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 menuju kolam penampungan air. Kedua, memiliki tanggul di sekeliling dengan ketinggian minimum 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan atau ceceran limbah B3. Yang ketiga, memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir tempat tumpukan limbah B3. Posisi sumur pantau ditempatkan sesuai dengan pola dan arah aliran air tanah. Yang keempat, permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁵ cm per detik. Dan yang kelima, lapisan tanah yang telah direkayasa untuk kepentingan pengamanan dari tumpahan atau ceceran. Yang kelima, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa kolam penampungan atau waste impoundment. Seperti halnya tempat tumpukan limbah, kolam penampungan limbah B3 juga ditujukan untuk menyimpan atau menjadi bagian dari suatu proses pengolahan limbah B3 atau pemanfaatan limbah B3, bukan bertujuan untuk pembuangan atau penimbunan akhir limbah B3. Kolam penampungan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki tanggul keliling dengan ketinggian minimum 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan atau ceceran limbah B3. Yang kedua, memiliki bangunan pelimpahan atau spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Kolam penampungan air dibuat lebih rendah daripada kolam penampungan limbah B3 dengan tujuan agar air dapat mengalir secara gravitasi melalui spillway menuju kolam penampungan air. Yang ketiga, memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun pada bagian hulu dan hilir kolam penampungan limbah B3 dan penempatannya disesuaikan dengan pola arah aliran air tanah. Yang keempat, permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁵ cm per detik. Dan yang kelima, memiliki lapisan kedap di atas tanah berupa lapisan HDPE atau konstruksi beton. Pengemasan limbah B3 harus berfungsi sebagai pelindung dari kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas limbah B3. Persyaratan pengemasan limbah B3 yaitu yang pertama, menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Yang kedua, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Yang ketiga, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Dan yang keempat, kemasan dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Untuk limbah B3 yang disimpan pada bangunan, maka limbah B3 wajib dilakukan pengemasan. Pengemasan pada limbah B3 dapat saja tidak diberlakukan bagi limbah B3 berikut. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik khusus, contohnya fly ash, bottom ash, mill scale, copper slag, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, peralatan elektronik utuh seperti kulkas, komputer, televisi, AC, dan lain sebagainya.
sungainya. Dan yang ketiga, bukan berbentuk cair, debu, geram logam, dan juga bukan berupa cacahan. Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan beberapa contoh kemasan sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Permen LHK nomor 6 tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, drum. Drum yang digunakan untuk mengemas limbah B3 dapat terbuat dari drum logam atau drum plastik dengan kapasitas 200 liter. Drum biasanya untuk menyimpan limbah B3 fase cair. Yang kedua, jumbo bag. Jumbo bag adalah kantong besar dengan kapasitas tampung 500 kg sampai 2000 kg untuk menyimpan berbagai produk yang berbentuk butiran, serbuk atau serpihan. Yang ketiga, tangki IBC. Tangki IBC adalah wadah yang digunakan sebagai alat penyimpanan muatan atau limbah B3 dalam fase cair. Yang keempat, kontainer. Kontainer adalah kemasan limbah B3 untuk menyimpan limbah B3 fase cair. Dalam proses pengisian limbah B3 ke dalam tangki kontainer biasanya menggunakan pompa alkon. Yang kelima, kemasan atau wadah lainnya yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kemasan yang telah diisi dengan limbah B3 haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ditandai dengan simbol dan label yang sesuai. Yang kedua, selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah B3. Yang ketiga, disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan penyimpanan limbah B3. Yang keempat, kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 lainnya dengan karakteristik yang sama, maka harus disimpan di fasilitas penyimpanan limbah B3 dengan memasang label kosong. Berikut adalah contoh simbol-simbol limbah B3. Berikut adalah contoh pemasangan simbol dan label pada kemasan limbah B3. Secara lebih detail mengenai ketentuan teknis pada tiap-tiap jenis kemasan dan tata cara penyimpanannya dapat langsung dilihat pada pasal 71 ayat 1 sampai 5 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Limbah B3 yang telah dikemas kemudian disimpan dalam fasilitas penyimpanan limbah B3 yang telah tersedia dengan memperhatikan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3. Terkait dengan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 dapat langsung dilihat pada pasal 71 sampai 77 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Ini untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Dan yang keempat, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Ini untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana yang telah disebutkan, maka setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan upaya sebagai berikut. 1. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 atau penimbunan limbah B3. Yang kedua, menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain seperti pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3. Dan yang ketiga, melakukan ekspor limbah B3. Bagi pihak penghasil limbah B3 yang tidak berencana melakukan pengolahan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpannya, biasanya memilih opsi yang kedua, yaitu menyerahkan limbah B3 ke pihak lain, dalam hal ini pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3. Penghasil limbah B3 yang menyimpan sementara limbah B3 selaku pihak pertama akan menjalin kerjasama dengan pihak kedua yang dibuktikan dengan kontrak atau MOU. Pihak kedua yang bertindak selaku jasa pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3 ini haruslah memiliki izin usaha yang sesuai dan memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam pasal 80 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 disebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 baik itu selaku pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan penimbun limbah B3 yang memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 maka wajib untuk melakukan pemantauan pada kegiatan penyimpanan limbah B3-nya.
Yang pertama, pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3 pada bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Pengawasan pada saat menempatkan dan atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3. Yang kedua, pemeriksaan terhadap kondisi kemasan limbah B3. Yang ketiga, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Dan yang keempat, pengawasan terhadap prosedur housekeeping. Yang kedua, pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3 pada kontainer atau silo dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan terhadap kondisi katup pengisian dan atau pengeluaran dan apakah ada rekahan atau retakan pada fasilitas kontainer dan silo. Yang kedua, pengawasan pada saat pengisian dan atau pengosongan fasilitas kontainer dan silo. Yang ketiga, pemeriksaan selama fasilitas kontainer dan silo dioperasikan. Yang keempat, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Dan yang kelima, pengawasan terhadap prosedur housekeeping. Yang ketiga, pemantauan kegiatan penyimpanan limbah B3 pada tempat penumpukan dan kolam penampungan dilaksanakan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pemasukan limbah B3. Yang kedua, pengawasan saat dilakukan pengisian atau pengambilan limbah B3. Yang ketiga, pencatatan limbah B3 yang masuk dan limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan. Yang keempat, pengambilan sampel air untuk analisis di laboratorium paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan wajib memenuhi baku mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Yang kelima, pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan dan wajib memenuhi baku mutu rona awal lingkungan. Yang keenam, pengujian terhadap sampel air dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Yang ketujuh, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3. Dan yang kedelapan, pengawasan terhadap prosedur housekeeping. Pencatatan limbah B3 dituangkan dalam neraca limbah B3 yang memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Yang kedua, jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan. Dan yang ketiga, jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3 setiap bulannya. Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak persetujuan lingkungan diterbitkan. Pencatatan dan pelaporan serta neraca limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Berikut adalah format pencatatan dan pelaporan. Dan berikut adalah format untuk neraca limbah B3. Oke NV Planners, kita telah selesai membahas 10 poin pertanyaan umum seputar limbah B3 dan seluruh aspek teknis yang terkait dengan penanganannya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan pemahaman mendasar kepada kita semua, sehingga kita lebih memahami apa itu limbah B3, apa saja jenisnya, potensi bahaya limbah B3 pada lingkungan dan manusia, serta tata cara penanganannya, sehingga tidak ada lagi limbah B3 yang terbuang sembarangan, baik itu dari kegiatan industri ataupun dari aktivitas domestik sehari-hari. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pelaku usaha, bagi spesialis lingkungan, akademisi, ataupun bagi masyarakat umum. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk selalu update video dari kami lainnya mengenai edukasi dan konsultasi lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten edukasi kami berikutnya.